Selamat malam, Bapak Ibu. Kita langsung saja mengingat waktunya sangat mepet. Semoga saya bisa membantu mendaratkan hari pertama dan hari kedua ini. Mari kita coba melihat bagaimana mengelola data penelitian. Sebetulnya kalau pengertian mengelola itu, kalau di dalam eh, menulis skripsi, tesis, disertasi, atau artikel gitu, itu prosesnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data biasanya pakai metode wawancara atau angket gitu kan. Nah, di dalam mengelola data itu bukan sekedar mengumpulkan data, tapi data-data itu dikelola. Ada yang berbentuk tabel, ada yang berbentuk deskriptif tabel gitu kan. Lalu juga dianalisa, analisa data. Jadi kita melihat seperti itu. Nah, menganalisa data ini yang paling mudah sebetulnya pakai analisa AI, AI atau saya bilang bahasa Indonesia ya, saya AI. Biar semua orang bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia saja. Menggunakan AI. Nah, AI ini sangat luar biasa. Jadi kalau mungkin pembicara sebelumnya agak sinis atau sebelum-sebelumnya atau orang lain agak sinis melihat AI, tapi saya melihat kegunaannya AI ini. Memang sangat luar biasa karena AI ini membawa keuntungan secepat mungkin, seefektif mungkin di dalam mengelola atau melakukan sesuatu pengumpulan data ini. AI memang alat kecerdasan yang dapat menafsir, menganalisa, memvisualisasikan data-data. Jadi nanti kalau saudara punya tabel gitu ya, tabel itu dimasukkan di program, lalu ada deskripsinya. Nanti kalau saudara punya jawaban-jawaban bukan tabel dari wawancara gitu, pertanyaannya apa, jawabannya apa, pertanyaan apa, biasanya saudara lewat eh, Google Form gitu, lalu dimasukkan AI, hasilnya mau baik itu Excel maupun tidak Excelnya, maka dia jadi bentuk data. Dan bentuk data itu bisa kita pakai di dalam, ini data penelitian, bisa dipakai di dalam ya bab 3 tentu saja ya, di dalam skripsi tesis disertasi. Nah, perlu ada dialog dari hasil data itu analisa. Nah, ini penggunaan AI ini sangat digunakan. Ini yang saya sebelah kiri adalah buku yang paling hebat, Data Analysis and AI. Saudara bisa lihat buku-buku ini. Berikutnya saya mengenalkan, karena AI itu berkembang begitu hebat, sampai dijual laku di mana-mana. Ini mengelola data yang sebelah kiri saya ini, dijual dengan harga yang mahal, dengan pendekatan kuantitatif. Ada nanti dijual dengan harga kualitatif, harga mahal. Padahal cuma 2 jam dia jual harga 300 sampai 500. Ada yang dijual harga 3 juta sampai 7 juta. Ada yang dia jual harga cuma 99. Ada macam-macam dijual. Ini sebetulnya menunjukkan satu proses AI. Ini cuma 2 jam orang bisa menulis artikel. Luar biasa, saudara ya. Lalu di sebelah tengah ini, nulis buku bisa untung dengan menggunakan AI. Karena tenaga yang dilakukan itu tenaga yang cepat dan novelty-nya tinggi. Kalau kita ini manusia terbatas, cari ide, saudara. Tapi kalau pakai mesin, pakai AI ini, saudara tinggal berpikir, bertanya kepada mesin itu, AI itu, ide apa yang paling terbaik, yang paling aktual, dan kalau dijual bisa laku, gitu. Maka nanti dia memberi contoh ide-idenya, ide ini, ide ini, ide ini. Nah, nanti saudara boleh memilih mana yang tertarik. Nah, ini sistem literatur review juga begitu. Nggak perlu membaca buku begitu banyak. Jadi
ratusan buku, ribuan buku, tidak perlu kita baca. Dalam waktu 1 jam, saudara bisa mereview. Itu bisa dapat sekitar 100-200 footnote, catatan kaki. Dalam waktu 1 jam. Nah, dengan demikian, ini sangat berdampak dan dijual laku. Sehingga kita mencoba membuka kegiatan AI ini. Hari pertama dan hari kedua yang saudara rasakan ini. Nah, kalau seandainya kita membuat judul atau outline atau pendahuluan, bentar saudara. Nah, kalau membuat judul, outline, pendahuluan, maka saudara saya kasih contoh, ada 10 AI yang bisa dipakai untuk itu. Sebetulnya lebih daripada 10, bisa sampai 40, 50. Ini 10 AI yang terbaik. Saudara bisa menggunakan ChatGPT. Saudara bisa menggunakan Jasper, Copy AI, Writer Sonic, Read Scalenut, In Editor, Frase, Content Bot, Copysmith. Ini bisa dipakai. Tapi kan harus belajar, saudara. Semuanya harus belajar. Kalau saudara selama ini kenal mungkin pakai ChatGPT. Oke lah, ChatGPT. Sebelah kanan itu logonya. Bisa juga dipakai. Jadi nanti ditaruh ChatGPT dibuka atau AI ini salah satu dibuka, lalu saudara tinggal ketik, tolong berikan saya beberapa judul tentang pendidikan dan Zoom, gitu ya. Maka nanti dia membuat judul sendiri. Saudara minta berapa? Minta 10, minta 20, minta 30, dia keluar sendiri. Nah, saudara nanti bisa memilih, oh saya tertarik yang nomor 2. Lalu saudara ketik lagi, tolong judulnya ini buatkan outline-nya untuk menulis buku, untuk menulis artikel, untuk apa saja boleh. Maka ketika saudara membuat ketik begitu, enter, outline-nya keluar, saudara. Outline-nya keluar. Nah, outline-nya keluar, maka saudara bisa bab 1 diambil, saudara minta tolong buatkan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada judul penelitian, misalnya ya, kontribusi yang tidak diberikan. Nah, maka keluar lagi tulisan-tulisan itu. Jadi begitu cepat dan indahnya. Saudara bisa coba satu. Ini PR bagi saudara-saudara dan saya. Coba kuasain satu dulu aja ChatGPT. Nanti kalau ChatGPT saudara sudah nguasain, cepat kok, nggak lama. Dan tidak berbayar yang ChatGPT 3,5. ChatGPT 4 itu sekarang juga tidak berbayar. Tapi ada yang dijual. Karena akan keluar ChatGPT yang berikutnya. Jadi, saudara, ini kita bisa gunakan untuk cari judul, untuk cari outline, untuk cari pendahuluan, bahkan cari apa saja. Kita bisa menggunakan alat-alat ini. Tentu saja, setiap alat ini mempunyai kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Sehingga kalau saudara menguasai minimal 2 atau 3, tahu karakter alat ini, saudara akan menghasilkan karya yang bagus. Oke. Lalu misalnya saudara buat metodologi penelitiannya gimana? Saya mau buat metodologi penelitian, Pak. Pendahuluannya sudah ada, judul penelitian sudah ada, maka ada 10 tawaran alat yang saudara kuasai. Saudara mau pakai konsensus, boleh. Elicit, boleh. OpenAI, GPT-4, Google Scholar ini sudah lama, sudah tidak perlu. IBM Watson atau Scite ini hebat. Boleh, Scite hebat. Talblue atau Rapid atau NVivo ini lagi ngetop nomor 9. Dan nomor 10 juga lagi ngetop, EndNote. Nah, saudara gunakan ada salah satu dari 2 itu. Saudara ketik judul buku saya ini. Judul skripsi saya ini. Judul tesis disertasi saya ini. Lalu saya perlu
metodologi atau artikel, judul artikel saya ini. Saya perlu metodologi. Kira-kira metodologi apa yang saya pakai agar menghasilkan novelty atau kebaruan atau keorsinilan atau yang terbaik, yang menarik dan pasti akan dibaca orang. Nah, gitu. Nanti ketika saudara ketik itu dan enter, maka dia akan jawab sendiri. Nanti ditawarkan mau kualitatif, mau kuantitatif, begitu kan? Nah, ini saudara, salah satu buku saya. Nanti ditawarkan mau kualitatif, ini kualitatif. Kualitatif itu ada deskriptif, survei, studi kasus, pengaruh, analisa dokumen, korelasi, kausal, ekspresi atau tindakan kelas, atau mau kualitatif, fenomeno, etnografi, atau evaluasi sejarah grounded. Nanti dia muncul. Muncul. Nah, saudara tinggal mendalam. Nanti kalau saudara bingung, misalnya dia muncul gini, pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Saudara kan nggak tahu grounded theory apa. Ketik saja lagi grounded theory. Tolong definisikan grounded theory. Keluar lagi grounded theory itu apa. Jadi dengan demikian, alat-alat ini mempercepat kita membuat satu produk yang luar biasa. Jadi tidak kalah saudara, kalau saudara menguasai karakteristik alat-alat ini, hasilnya akan bagus. Tidak kalah dengan orang yang neliti-neliti yang langsung itu, yang baca-baca, mungkin tidak kalah dengan Pak Yonar juga. Kalau Pak Yonar cari buku, toh di rumahnya ratusan buku, ribuan buku. Kita tidak pakai buku, saudara. Kita cukup pakai komputer satu ini aja. Maka saudara bisa menghasilkan banyak, tidak kalah hebatnya. Maka dengan demikian hasilnya pun juga tidak kalah hebatnya. Nah, mungkin bahkan ada lebih kalau saudara bisa mengetahui karakteristik alat itu, saudara bisa kombinasi, maka hasilnya juga bisa bagus. Lebih daripada yang dipikirkan. Nah, bagaimana mengumpulkan data itu? Kalau saya sudah dapat metodologinya, nggak usah pusing. Ada 20 alat ChatGPT yang saya tawarkan pada saudara. ChatGPT, Google Assistant, F5, Google Mini, ini Bard dari Bard ya. Microsoft, IBM Watson, Amazon, Big ML, Data Robot, Alteryx, ada lagi, Research Rabbit, RefWrite, Iris, Scrivener, Mendeley, EndNote, Papermill, Zotero, Site, Connected Paper. Ini tinggal saudara pilih. Karena beberapa, misalnya tadi ada pendahuluan, tadi ada metodologi, sekarang ada mengumpulkan, minimal saudara kuasain 3 alat. Lalu alat yang keempat menganalisa data. Ada Rapid, ada Tableau, ada Microsoft, Nime, ada Databricks, lengkap semua. Saudara bisa menggunakan analisa data ini. Dan nanti akhirnya kesimpulan pakai apa, Pak? Kesimpulan saudara tidak usah ngetik-ngetik kesimpulan. Langsung saja pakai alat ini. Tolong buatkan kesimpulan, judulnya ini, tujuan penelitiannya ini, hasilnya ini, kesimpulannya apa? Nah, nanti dia keluar. Bisa pakai OpenAI-GPT, Nota, Mri, Jasper, sampai seterusnya, Quillbot. Ini semuanya sudah bisa pakai. Oke, abstrak juga bisa dibuat, kata kunci sudah bisa buat. Bahkan yang terakhir, kalau sudah jadi buku itu, jadi artikel itu, jadi skripsi itu, jadi tesis itu, jadi disertasi itu, tinggal di parafrase dan dicek plagiasinya dengan alat ini. Quillbot, Grammatical, CopyAI, paraphrase online, duplik checker, Turnitin yang terkenal, Turnitin di dunia akademik, standar, Gammika atau Preposteo, plagiarism checker, small ini. Ini semua saudara, kalau saudara parafrase,
dicek, Turnitin-nya pasti di bawah 5%. Kemarin ada siapa yang mengatakan pembicara harus 20%, Pak Juanda. 20% itu kecil. Kelewat pakai parafrase dan plagiasi ini 20% itu kecil. Saudara dengan menggunakan alat itu, saya berkali-kali nyoba, lalu saya turnitin, saya cuma dapat 1% plagiasinya. Lumayan toh? Wow, bagus sekali. Sangat lumayan. Lalu setelah diturnitin, saudara sekarang cek yang terakhir. Kata orang, saudara pakai AI. AI-nya itu robot. AI-nya itu dikerjakan oleh robot mesin. Tapi ada AI dari mesin dirubah menjadi manusia. Oke, ini yang modern. Mesin dirubah menjadi manusia. Nah, ini 10 alat yang sudah bisa pakai. Humanist atau Stelrite, Shuffer atau Human et al, iText atau Red Sonic. Nah, semua ini sudah bisa lihat di sini. 10 ini. Ini kalau saudara pakai Turnitin, pakai AI, nanti dicek oleh mereka alat ini. Nanti akan bunyi detek AI saudara 30%. Gitu. Maka saudara mau berusaha untuk menghilangkan 30% itu, gunakan alat ini dengan parafrase. Maka nanti AI saudara 0%. Artinya bahasa yang saudara ambil dari AI itu berubah menjadi bahasa manusia. Kalau sudah menjadi bahasa manusia, orang tidak akan protes. Tidak akan protes saudara. Itu saudara sendiri yang nulis, bahkan dengan gaya bahasa saudara. Maka akan mengikuti gaya bahasa saudara. Jadi saudara bisa masukkan di Humanist itu buku saudara atau artikel saudara dengan gaya bahasa saudara, dikasih contoh, ini gaya bahasa saya kayak gini. Masukkan dan buat seperti gaya bahasa saya. Lalu karyanya itu berubah menjadi gaya bahasa saudara. Maka dengan demikian saudara, hebat bukan? Karya-karya semua ini. Nah, inilah yang membuat orang stres, membuat orang yang tidak mengerti AI, dia negatif thinking. Tidak mempelajari betul-betul, stres. Dia mengklaim bahwa kalau kamu nulis menggunakan AI, nanti kamu akan menggunakan alat robot. Tidak, jawabannya tidak seperti itu. Tapi kamu bisa merubah menjadi gaya manusia, humanis, atau gaya manusia, gitulah ya. Dirubah menjadi gaya manusia. Nah, nanti kalau ada waktu saya bisa menemukan. Nah, ini literatur review. Sudah bisa lihat, ini alat-alat semua saya tunjukkan supaya saudara mulai mengerti secara general bahwa alat-alat ini nanti akan pertanyaannya alat mana yang paling bagus dipakai gitu ya. Ini juga alat-alat reviewnya. Nah, oke. Nah, ini alat-alat review. Review itu alat-alat mencari footnote. Caranya mencari footnote gimana? Ya, alat-alat ini. Nah, sekarang saya langsung praktek, tapi prakteknya bukan pakai internet, waktunya Anda ada. Ini adalah ChatGPT yang ada di tangan saya sekarang. ChatGPT ini ada 3 saingan. ChatGPT, Gemini AI atau Brain AI, dan Perplexity. Oke, yang di bawah ini Perplexity. ChatGPT, Gemini AI, dan Perplexity itu fungsinya sama. Jadi kalau saudara mau masukkan di Gemini, lalu masukkan di ChatGPT dengan pertanyaan yang sama, hasilnya berbeda. Oke. Kalau ChatGPT itu hasilnya agak kata-katanya agak panjang. Gemini AI atau Brain AI itu kata-kata pendek, singkat. Kalau Perplexity itu ada keterangan-keterangan. Nanti saudara coba ya masukkan. Dan semuanya free, tidak berbayar. Oke, saudara tinggal masukkan di kolom ini, di garis ini, kolom ini. Oke, di kolom ini ya. Soal saudara masukkan kolom ini, nanti akan dijawab oleh mereka. Seperti tadi ada judul, ada outline, ada apa tujuan penelitian, masukkan aja di sini. Nah, kalau sudah dimasukkan,
Maka saudara ada alat lagi bagus. Ini keren. Alat ini adalah alat mahasiswa. Kalau kamu kuliah di Amerika, mahasiswa diwajibkan bisa punya alat ini. Sekarang ini sudah berkembang, namanya Avid Note. Jadi karya ini ada karya mahasiswa. Mahasiswa wajib punya ini di Amerika itu. Avid Note ini adalah alat yang kita gunakan untuk apa saja. Kita coba lihat ya. Ini home, ini all paper, enggak usah lihat. Ini library, perpustakaannya ada di sini. iToolbar box. Kita ke iTemple. Ya, kita lihat formatnya. Nah, ini kok saudara lihat ada apa nih? Saya kelihatan enggak? Di sini mungkin saya juga enggak kelihatan. Ada edukasi pendidikan. Ada data. Data itu mengelola, menganalisa data. Ini loh saudara. Ini ya. Ada publikasi itu bagaimana cara mempublikasi di jurnal. Tanya jawab. Ada membaca cepat. Ada cara menulis artikel. Metodologinya ada. Nah, lebih besarnya kita lihat, kalau seandainya itu dia pendidikan, itu ada my lesson plan, grade-nya apa, problem solving-nya bagaimana. Ini tinggal diklik aja, lalu data saudara dimasukkan, nanti keluar semua. Kalau data, bayangkan, ada bagaimana cara membuat pertanyaan, interview question, bagaimana cara membuat pertanyaan survei, bagaimana menganalisa data, bagaimana menganalisa interview. Ini ada semua. Jadi dokumentasi saudara tinggal saudara masukkan di sini, plak-plak keluar semua. Keren ya. Memang dunia ini gila-gilaan. Ini juga di sebelah sini kita lihat ada naratif, analisa data, framework, ada interview, ini label. Ini publikasi. Ada buat proposal. Bagaimana saya membuat artikel untuk dimuat di jurnal, misalnya Scopus. Maka saudara buat di sini penelitian. Terus rencana saudara gimana? Lalu di sini ada jurnal yang mau dituju yang mana? Cara nulisnya gimana? Ini ada semua. Nah, ini berikutnya menulis. Ini keren, saudara. Tulis apa saja di sini. Lalu kok kamu mau tulis ulang ada di sini boleh. Review di reread, tulis ulang. Jadi kalau kamu nyontek punyanya orang, kamu masukkan di sini, berubah menjadi tulisan baru. Jadi tidak ada kata-kata yang plagiasi, tidak ada. Lalu ini buat pendahuluan, buat metodologinya bagaimana, diskusi, analisa data ini ya. Lalu hasilnya bagaimana, kesimpulan pun ditulis di sini muncul. Nah, abstraknya bagaimana? Semua ada lengkap sudah. Metodologinya di sini ada. Semua metodologi. Nah, ini Avid Note ini adalah data yang diwajibkan mahasiswa-mahasiswa di luar negeri untuk pakai ini. Bayangkan kalau mahasiswanya aja canggih pakai begini, saudara dosennya apa nggak canggih? Kalau dosennya nggak ngerti, gimana dia? Tinggal dipompongin, bukan? Nah, dunia ini sudah berubah. Dunia itu gara-gara tsunami, gara-gara COVID, gara-gara AI, berubah sudah. Paradigma lama itu sudah nggak kepake sekarang. Paradigma lama itu ketinggalan. Saya, saudara, dengan kemampuan saya ini, saya bisa menulis artikel 1 jam 1. Artikelnya itu ada 3 jenis yang saya kategorikan. Satu standar. Standar itu bisa dimuat di Sinta lah sampai Sinta 2, oke lah. Standar. Jurnal internasional itu standar. Lalu kedua, artikel yang di atas standar. Yang ketiga, artikel yang Scopus. Di atas standar itu Q4 masuklah. Q4, Q3 bisa masuk. Tapi di atas Scopus itu Q1, Q2 itu masuk. Jadi ada 3 tahap untuk menulis artikel. Jadi kalau saudara menulis yang pertama harus menulis yang standar dulu. Jangan menulis yang terlalu tinggi-tinggi dulu. Kalau menulis terlalu tinggi, Scopus stres, kepala pusing. Yang sederhana aja. Teman-teman saya latih untuk menulis pakai ini. 1 hari 1, saudara, dia nulis. Sekarang artikelnya banyak sekali.
yang tadinya dia sedikit punya artikel. Nah, ini review. Nah, yuk kita mulai sekarang. Pertama, saudara, saya mundur lagi. Sekarang mulai dari sini ya, dari GPT. Sekarang silakan saudara taruh judul saudara apa. Saudara menulis di ChatGPT, misalnya saya pakai yang gampang, bisa Perplexity, bisa Gemini, atau si Avid Note. Tulis, saya mau nulis tentang pendidikan dan Zoom. Itu ya, taruh sini. Tolong beri beberapa judul saran. Nanti dia keluar. Kalau sudah minta 20, minta 10, 10 keluar. Saudara pilih satu. Oke. Habis gitu, saudara tolong judulnya ini dan buatkan outline pendahuluan yang pertama outline. Buatkan outline-nya untuk artikel yang dipublish di jurnal. Keluar lagi. Lalu tolong buatkan pendahuluannya. Di dalam pendahuluan itu ada tujuan penelitian dan gap kesenjangan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi. Sudah keluar. Nah, keluar oh. Sudah keluar. Kalau sudah keluar, lalu sekarang yang keluar itu tidak ada footnote-nya, saudara. Saudara perlu footnote. Nah, yang keluar itu kosongan, footnote-nya kosong, tanpa footnote. Nah, sekarang saudara perlu footnote. Bagaimana cara masukkan footnote? Ada dua alat yang sudah kuasai untuk artikel standar ya. Saya tidak mengajar artikel yang sangat tinggi, standar dulu. Maka alat yang sudah harus pakai harus punya Mendeley. Ini Mendeley atau Zotero boleh. Tapi Mendeley ini sudah asik. Mendeley itu punyanya Scopus ya, Elsevier. Jadi ini lebih bagus. Mendeley itu kalau nanti layarmu ada tulisannya insert, ada open Mendeley. Ini yang style ini adalah bentuk penulisannya. Kamu mau Turabian, mau apa style, mau Chicago style atau apa style, boleh ditinggal rubah sini. Nah, oke. Mendeley. Nah, nanti kalau saudara sudah, misalnya saya menulis ini, meningkatkan kualitas literatur review untuk menghasilkan artikel yang berkelas jurnal internasional Scopus. Saya menulis ini judulnya. Maka saya tulis ya, ini pendahuluannya. Nanti kalau saya menggunakan Mendeley, maka footnote-nya keluar kayak gini. Ini apa style? Sudah lihat saya kan apa style footnote-nya. Nah, ini apa style keluar begini. Ini bukan saya membaca buku, tidak. Tetapi saya mengedit footnote-footnote yang layak saya pakai. Nanti di situ sudah akan diberi footnote 10, ada 20, ada 30, begitu. Sekarang saudara edit yang cocok yang mana. Jangan semua dimasukin, nanti stres, kacau nanti. Topiknya beda, footnote-nya beda. Nah, seleksi, muncullah ini. Mendeley. Tapi Mendeley itu ada dua fungsi. Satu adalah untuk menyimpan data artikel dan satu untuk kumpulan dari ratusan ribu jurnal. Ya, Mendeley. Nah, kalau sudah mendapat Mendeley ini gambaran tadi, sekarang saya mau cari footnote. Ini misalnya pakai cite. Saudara tinggal tulis saja di sini judulnya apa, subjudulnya. Misalnya subjudulnya definisi Zoom. Lalu nanti keluar di sini, Pak, keluar ini tulisannya. Nah, ini footnote semua, saudara, kiri kanan. Kamu nanti tinggal copy paste aja, masukkan di Mendeley, lalu Mendeley masukkan di Wordmu. Cat keluar sudah. Ini pakai site. Site ini top. Orang jualan site, saudara, harganya itu 300.000. Untuk menulis artikel menggunakan site, chat dan site. Dia bilang gitu kan, promosi-promosi kemarin. Menulis artikel dengan menggunakan chat dan site, itu 300.000 bayarnya. 300.000. Bagus memang. Nah, ini menarik sekali. Nanti kalau saya buat pelatihan, saudara, baru saya akan tunjukkan. Lalu alat ini masih site. Site itu bentuknya jadinya begini. Nih, ini hasilnya ya. Yang ditulis misalnya saya menulis meningkatkan kualitas literatur review untuk menghasilkan AI
yang berkelas jurnal internasional bereputasi ini keluar tulisannya. Footnote-nya coba sudah ada kan footnote-nya kan? Moher, lalu ada Moon, apa Bonfils itu sudah keluar semua. Tinggal aja saya masukkan di Mendeley tadi, lalu saya munculkan di Word saya jadi tulisan. Oke. Yang sebelah kanan itu dokumen site-nya, jurnal-jurnal yang dikutip. Oke. Nah, lagi ini saya tidak usah dibahas. Jenny, saudara bisa pakai Jenny juga. Jenny itu adalah bagus. Ini saudara lihat gambar merah. Ini Jenny itu kalau saudara ketik di sini tulisan satu huruf atau satu kalimat, dia keluar tulisannya di sini. Minta apa saja keluar. Jenny. Karena Jenny itu adalah fitur untuk membantu dalam proses penulisan. Nanti akan muncul footnote-footnote. Footnote-nya tidak muncul banyak, tapi nggak usah sedikit. Tapi footnote-nya pakai site tadi. Jenny itu membantu kerangka akademiknya. Ini nggak usah dilihat. Nah, G-Space. G-Space itu sama site bersaing. Saudara cukup dengan satu G-Space, saudara satu hari satu artikel. Cukup dengan G-Space. Ini alat G-Space-nya, ini hasilnya. Nah, kalau saya masukin tulisan saya di sini, meningkatkan kualitas literatur review untuk menghasilkan ini langsung tulisannya footnote 1, footnote 2, 3, 4, 5, itu footnote, saudara. Yang tinggal kamu ekspor, masukkan ke Mendeley, Mendeley keluarkan ke Word, selesai. Berarti kamu review literatur atau mengelola datamu, analisa datamu, sudah disiapin oleh AI. Kamu tinggal menyeleksi saja mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Oke? Nah, Quillbot lebih gila lagi bagusnya. Quillbot itu saudara nulis satu kata, saudara lupa kata apa, dia nyambung sendiri. Ini hebat. Ini Quillbot ini paling top. Kalau pelatihan Quillbot baru lebih mahal lagi. Menarik sekali. Nah, ini ada detektor AI. Apa fungsinya? Kalau artikelmu kamu masukkan di detektor AI, kamu akan dicek berapa persen artikelmu itu nyontek AI. Ketahuannya di sini, saudara. Kalau kamu nanti disebut 30%, kamu hilangin. Bisa dihilangin dengan cara apa? Sebelah kirinya. Periksa parafrase. Ini sebelah kanannya. Parafrase. Parafrase dulu. Langsung masukkan lagi detektor. Langsung bunyinya. Tidak ada menyontek AI. Keren kan ya di sini? Kalau sudah bilang tidak ada menyontek AI, kamu larikan. Cek plagiasinya. Berapa persen plagiasinya? Dugaan saya 1%. Sampai 2%. Wes, sementara orang kejar 20%. Ini cuma 1%. Saya sudah membuktikan banyak hal. Nah ini Quillbot ya. Nah, Quillbot. Nah, ini yang tercanggih, yang langsung ranking 1. Kalau saudara bisa menggunakan Scopus Premium, saudara akan artikelmu akan dimuat di Q1 Scopus. Tapi beli alat premiumnya 1,7 miliar. Siapa bisa? Nggak bisa, STT nggak mungkin. Yang bisa itu universitas negeri dan swasta. Kebetulan saya banyak teman di universitas negeri, saya dikasih, dipinjemin, saya bisa pakai. Wah, saya bisa membuat artikel dengan footnote dengan Q1, Q2. Ini artikel terbaik di dunia. Ini buktinya. Nah, ini cara kerjanya. Saya cepat sedikit, saudara, karena nah ini buktinya. Saya buat artikel sederhana. Religion, happiness, kebahagiaan beragama. Formation spiritual untuk learning, belajar, hidup bersama pluralisme agama di Indonesia. Coba yang merah, sudah lihat. Studi artikel ini, riset ini, diambil dari data-data Q1, Q2, yang jumlahnya 160 artikel. Nah, saya menggunakan footnote 160 artikel dengan Q1, Q2. Saudara, saya kirim ke religius jurnal. Religius jurnal itu religius terbaik di dunia. SJR-nya itu 0,4. Sementara kalau 0,1 itu persyaratan sebagai profesor cukup 0,1. Ini 0,4. Dalam waktu 2 jam di ACC diterima.
dalam waktu 2 jam. Gila, saya sampai shock. Setelah saya cek kenapa 2 jam diterima, terus bayarnya $3.500. Hei, siapa mau? $3.500, Pak Tom, berapa itu? Hampir 30 juta, 40 juta. Belani amat, uang hilang. Saya tolak. Lalu saya cek lagi ke brand, ke Brelly. Kemarin saya tes ke Brelly. Brelly dalam waktu 2 hari diterima, di accept. Bayarnya Pak Tom lagi gila-gila lagi 17 juta. Saya tawar 50%, dikasih 13 juta. Nggak mau saya. Duitnya siapa? Eman. Terus dia bilang, you boleh tambah penulis. Waduh, Eman. 13 juta. Nah, sudah saya tes, saudara. Nah, kualitas tulisannya kayak gini-gini semua, tulisan saya. Nah, dengan demikian, saudara, terakhirnya kamu bisa pakai edit GPT. Ini di sini ada menulis ulang, menulis akademik, tata bahasanya, Grammarly dibetulin. Nah, begitu semuanya. Nah, begitulah kurang lebih, saudara. Saya tidak usah bahas ini, sudah banyak lebar. Terima kasih sesaat.